Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hana Ausyafina, NPM 20012010180 dari kelas Strategi Operasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Nah, yang pertama ada merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Perumusan strategi operasi hanya dilakukan sesekali, tidak seperti manajemen operasi yang dilakukan sehari-hari. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada peran keselarasan. Peran keselarasan dalam proses strategi operasi adalah untuk menyelaraskan atau menyamakan proses rekonsiliasi sumber daya operasional dengan kebutuhan pasar. Ketika keselarasan tercapai, para pelanggan perusahaan tidak membutuhkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasok. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak laku di pasar. Selanjutnya ada arah keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Yang paling umum dilakukan adalah perusahaan memulai dengan persyaratan pasar mereka, lalu kemudian menyelaraskan sumber dayanya untuk dicocokkan. Pendekatan lainnya adalah operasi menganalisis sumber dayanya, lalu kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Slide selanjutnya ada mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Terdapat 3 siklus waktu untuk mempertahankan keselarasan. Yang pertama ada siklus lambat. Posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama. Dalam istilah ekonomi, sumber daya tersebut mengeksploitasi karakteristik kelangkaan yang berasal dari faktor-faktor yang sangat sulit untuk ditiru, seperti lokasi geografis yang sangat unik, reputasi merek yang sudah lama berdiri, dan sebagainya. Nah, contohnya itu ada Microsoft Word. Lalu siklus yang kedua yaitu siklus standar. Posisi sumber daya yang kurang terspesialisasi, oleh karena itu persaingan dalam peniruan sumber daya menjadi lebih tinggi. Perusahaan dalam posisi ini sering menghadapi persaingan langsung selama periode waktu yang lama. Contohnya McDonald yang bersaing dengan KFC dan juga perusahaan Kentucky yang lainnya. Lalu siklus yang ketiga ada siklus cepat. Posisi sumber daya menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang tinggi. Produk atau layanan yang seperti itu biasanya didorong oleh ide dan waktu ekonominya biasanya kurang dari 2 tahun. Analisis yang diperlukan untuk formulasi. Terdapat 3 analisis yang diperlukan untuk formulasi. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar, bertujuan untuk mempelajari tentang keadaan pasar. Nah, dalam hal ini perusahaan itu harus bisa memahami keadaan pasar dengan benar, supaya target pasar dapat tercapai dengan baik. Analisis ini tidak mudah karena membutuhkan banyak waktu dan usaha agar membentuk sebuah data yang dibutuhkan. Lalu analisis yang kedua ada analisis kebutuhan sumber daya operasional yang bertujuan untuk mempercepat transisi perusahaan dari mode reaktif menjadi proaktif untuk meningkatkan strategi. Analisis ini merupakan langkah penting yang dapat diambil oleh sebuah perusahaan. Penggunaan analisis SWOT dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi. Lalu analisis terakhir yaitu menganalisis kemampuan yang bertujuan untuk memahami kemampuan yang telah dimiliki. Kemampuan ini penting dalam memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Tantangan untuk perumusan strategi operasi. Terdapat 4 tantangan untuk perumusan strategi operasi. Yang pertama yaitu profil sumber daya operasi. Setelah investasi dilakukan dalam aset berwujud dan tidak berwujud, hal ini pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya. Lalu yang kedua ada bias investasi. Operasi akan cenderung berinvestasi lebih banyak ke sumber daya yang terbukti berhasil. Lalu yang ketiga ada sejarah.
Sebuah perusahaan juga dilihat berdasarkan sejarah atau pengalaman bisnis apa saja yang sudah dilakukan. Yang keempat, ada struktur organisasi atau kekuatan politik. Keduanya memiliki pengaruh yang besar, terutama kekuatan politik. Selanjutnya ada implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hal ini juga penting karena secanggih apapun analitis dasar-dasar strateginya, tetap saja tidak akan terjadi jika tidak diimplementasikan, sehingga implementasi merupakan bagian yang penting dari strategi operasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh implementasi proses perumusan strategi pada PT Samudra Nusantara Logistindo. Nah, PT Samudra Nusantara Logistindo atau PT SNL ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi barang internasional. Aktivitas bisnis PT SNL telah dirintis sejak awal tahun 2000-an dan telah menunjukkan kinerja yang positif dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, namun ketatnya persaingan bisnis menuntut PT SNL untuk mengantisipasinya melalui perumusan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Penerapan manajemen strategis yang baik diawali dengan formulasi, yaitu proses pembuatan visi dan misi, mengenali ancaman dan peluang, menentukan kekuatan dan kelemahan, membangun tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Setelah formulasi ditetapkan, perusahaan harus mengimplementasikan formulasi strategi manajemen tersebut ke dalam bisnis perusahaan. Pengembangan perusahaan melalui manajemen strategi yang baik sangat penting agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keseluruhan perusahaan secara berkala, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang menghambat kemajuan perusahaan dan bisa dicari solusinya. Nah, dalam contoh implementasi ini akan dibahas tentang kondisi faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan juga kondisi faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman dari PT SNL. Nah, ini merupakan hasil analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal itu ada kekuatan, yang pertama ada kompetensi sumber daya manusia yang unggul dan berpengalaman. Lalu yang kedua ada kelengkapan jasa yang ditawarkan. Ada kargo laut, udara, dan juga kargo domestik. Lalu yang ketiga ada terdaftar dalam Gapexi, IATA, dan Viata. Nah, IATA ini adalah Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional. Lalu Viata ini merupakan Federasi Internasional Asosiasi Freight Forwarders. Dan kekuatan yang terakhir yaitu menjadi perwakilan beberapa agen shipping internasional. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama keterbatasan dana dalam penanganan tender potensial, yang kedua keterbatasan fasilitas infrastruktur, yang ketiga kurangnya tenaga pemasaran dan dana untuk promosi, dan yang keempat ada pencapaian target penjualan impor yang belum maksimal. Nah, adapun hasil analisis terhadap faktor eksternal PT SNL, ada peluang yang pertama yaitu meningkatnya volume perdagangan global, yang kedua regulasi pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor, yang ketiga ada terbukanya peluang kerjasama dengan mitra internasional, yang keempat ada terbukanya peluang menjadi agen logistik perusahaan besar. Lalu ada juga ancaman, yang pertama yaitu mudahnya mendirikan usaha sejenis dan masuk dalam industri. Yang kedua, risiko kredit macet dari pelanggan. Yang ketiga, banyaknya perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada infrastruktur dan sistem birokrasi di Indonesia yang kurang mendukung. Dari hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal PT SNL, dapat diketahui bahwa ada dua strategi yang dapat dijalankan, yaitu yang pertama ada strategi pengembangan pasar, yang dimana adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan atas produk yang sudah ada pada pasar yang baru. Nah, jadi PT SNL ini bisa mencari pasar yang baru agar perusahaan ini bisa lebih berkembang. Lalu strategi yang kedua yaitu strategi pengembangan produk, yang merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Nah,
Selain menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi barang, PT SNL juga bisa mencoba membuat produk baru, misalnya membuat alat atau barang yang digunakan untuk mengangkut barang seperti kargo ataupun yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.